Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Fahmi. Saya mahasiswa asisten mengajar di Madua Kota Probolinggo, yang dimana sekarang saya akan menjelaskan bab muamalah dalam Islam kedua, yakni musaqah, muzaroah, muhobaroh, mudorobah, murabahah, dan syirkah. Selanjutnya kita akan membahas tentang musaqah. Jadi musaqah ini merupakan kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan pilihan itu disebut dalam akad. Sedangkan hukum dari musaqah sendiri adalah mubah atau boleh. Yang kedua adalah rukun musaqah, di mana rukun musaqah ini terdapat 3 rukun, yakni pertama, pemilik dari menggarap kebun; kedua, pekerjaan yang ketentuannya jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya; dan ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, dan kayu yang sudah ditentukan bagiannya masing-masing. Yang ketiga adalah muzaroah dan muhobaroh. Muzaroah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari penggarap. Dan benih-benih yang berasal dari penggarap ini benih-benih yang relatif murah atau relatif bahan-bahan pokok atau umum. Sedangkan muhobaroh adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, yang dinilai benih-benih dari pemilik tanah itu benih-benih yang mahal. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa benih-benih yang murah itu juga bisa dikerjakan masuk ke dalam muhobaroh. Selanjutnya adalah mudorobah. Mudorobah adalah satu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi intinya mudorobah nih, kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal itu menyetorkan modalnya kepada si pengelola, dan pengelola itu mengerjakan modalnya dengan sesuai hatinya, yang sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi jikalau ada kerugian, maka kerugiannya itu ditanggung sama si pemilik modal. Rukun mudorobah itu ada 3, yakni pemilik modal dan pengelola; kedua, adanya modal kerja dan keuntungan; yang ketiga adalah adanya sigoh atau ijab kabul. Sedangkan macam-macam mudorobah itu ada 2, mudorobah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqah ini kerjasama di mana si pengelola itu memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola modalnya. Sedangkan mudorobah muqayyadah itu si pengelola mengelola penuh, akan tetapi pemilik dana itu memberikan syarat dan pembatasan kepada si pengelola. Selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi murabahah di sini tuh biasanya terjadi pada sistem kula yang ada di pasar-pasar besar seperti itu. Lanjutnya adalah ketentuan murabahah, di mana ketentuannya yang pertama adalah transaksi dilakukan atas barang yang pemilikannya telah berada di tangan penjual. Jadi kalau kepemilikan masih gantung tidak boleh dilakukan untuk transaksi. Kedua, adanya informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dalam jual beli. Jadi besar modal dan biaya-biaya yang lain itu dijelaskan dalam akadnya. Ketiga, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentasi hasil yang diketahui oleh pembeli. Yang keempat, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Yang kelima, transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama harus sah. Sedangkan jika tidak sah, tidak boleh jual beli secara murabahah dalam transaksi kedua. Jadi transaksi pertama antara si penjual dan pembeli pertama itu harus sah dalam hal mudorobah. Sedangkan kalau misal tidak sah dan barang sudah dimiliki oleh si pembeli pertama, nah pembeli pertama jikalau ingin menjual barang kepada pembeli kedua itu tidak boleh menggunakan sistem mudorobah. Selanjutnya adalah syirkah. Menurut bahasa, syirkah adalah persekutuan, di mana secara istilah persekutuan merupakan suatu akad dalam bentuk kerjasama antara kedua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.
Macam-macam dari syirkah itu ada dua juga, di mana syirkah itu ada syirkah amlak, berwujud karena wasiat atau kondisi yang lain menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Jadi syirkah amlak itu berasal dari wasiat. Sedangkan syirkah ukut kesepakatan dua orang atau lebih dalam kerjasama dalam syarikat modal usaha untuk keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jadi kalau syirkah amlak itu dalam hal wasiat atau turunan-turunan warisan, sedangkan ukut itu kerjasama dari titik nol, di mana dua orang mengumpulkan modal ingin membuka bidang apapun. Nah itu masuk ke dalam syirkah ukut. Sedangkan syirkah ukut juga dibagi lagi menjadi 5, bagi 4. Pertama, syirkah inan merupakan akad bekerjasama dalam bidang permodalan untuk diniagakan. Jadi permodalan itu urunan uang, terus uangnya dibuat untuk jual beli. Sedangkan kedua yang adalah syirkah amal, kerjasama terlebih bergerak dalam bidang jasa. Yang ketiga, syirkah mufawadah, dua orang atau lebih dalam syirkah modal, tanggung jawab kerjasama, beban utang dan kesamaan pelapor yang didapat. Sedangkan syirkah wujuh, kerjasama terlebih dalam memiliki reputasi baik serta ahli dalam bidang bisnis. Jadi kalau kerjasama itu kalau bisa salah satu dari orang yang kalian ajak kerjasama itu harus mempunyai ahli keahlian dalam bidang jual beli ataupun lainnya. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, anggota yang berserikat dengan syarat balik berakal sehat dan kehendak sendiri. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian syaratnya berikut: modal pokok harus jelas, anggaran dasar harus jelas, anggaran rumah tangga harus jelas, dan sesuatu yang disyariat kerjakan tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga adalah sigo, dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam sistem ketentuan muamalah di sini tuh hampir semuanya adalah hukumnya adalah mubah. Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Kalau misal kita sebagai mahasiswa, kita sebagai muslim yang baik dan ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau bisa kita harus bisa mengikuti syariat yang ditentukan oleh Allah dan syariat Islam. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.